Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam teman-teman. Saya Flaviani Sabina Nuria Tutung dengan NIM 1152300089. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu teori terkait dengan teori pelanggaran harapan, yang dimana teori ini sudah kami pelajari dalam satu semester ini dalam mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Mary Frida Tripalupi MSI. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini pasti banyak yang belum tahu ya tentang teori ini. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan teman-teman, sama-sama simak. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan definisi dari teori pelanggaran harapan. Jadi teori pelanggaran harapan ini dia menggambarkan bahwa seorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Dan teori ini melihat bahwa komunikasi itu sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif dan negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi ini. Jadi pada teori ini melihat bahwa komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap baik atau buruk itu tergantung pada seberapa orang menyukai terkait dengan interaksi yang akan kita lakukan itu. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dari teori pelanggaran harapan ini. Jadi setiap teori pasti ada esensinya. Jadi kalau esensi dalam teori pelanggaran harapan ini bahwa yang pertama, teori ini dia bertolak dari keyakinan bahwa kita memiliki harapan-harapan tertentu tentang bagaimana orang lain sepatutnya itu berperilaku atau bertindak ketika kita berinteraksi dengan mereka begitu. Nah, kepatutan tindakan tersebut pada prinsipnya itu diukur berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku atau berdasarkan kerangka pengalaman yang sudah kita lakukan itu pada sebelumnya, begitu teman-teman. Oke, setelah kita mendengar esensi sama definisinya teman-teman, selanjutnya dalam materi ini juga atau dalam teori pelanggaran harapan ini juga terdapat kritikan teman-teman. Jadi ya, meskipun teori ini memberikan pandangan berguna tentang pelanggaran ekspektasi, namun ya ada beberapa kritik terhadap teori ini. Yang pertama, teori ini dia dianggap subjektivitas penilaian, yang dimana ekspektasi sangat bervariasi antara individu hingga sulit untuk mengukur penilaian atau reaksi yang dihasilkan dengan tepat. Yang kedua itu ada fokus pada pelanggaran. Jadi teori ini dinilai bahwa kurang menguraikan bagaimana ekspektasi dan reaksi berkembang dalam interaksi yang melibatkan pelanggaran ekspektasi itu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya setelah kita juga sudah membahas terkait kritik terhadap teori pelanggaran harapan ini teman-teman, saya akan menjelaskan juga asumsi-asumsi tentang teori pelanggaran harapan ini. Jadi ada 3 asumsi. Yang pertama itu ada harapan yang mendorong terjadinya interaksi antara manusia. Jadi setiap orang itu memiliki harapan dalam interaksinya dengan manusia lain. Nah, di sini harapan diartikan sebagai pemikiran dan perilaku yang diantisipasi dan disetujui dalam percakapan dengan orang lain, yang dimana itu ada respon baik ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, asumsi yang kedua, harapan terhadap perilaku manusia dapat dipelajari, yang dimana bahwa orang mempelajari harapannya melalui budaya secara luas dan juga individu-individu dalam budaya tersebut. Nah, yang kedua itu ada institusi dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan pola budaya yang harus kita miliki, begitu teman-teman. Dan yang ketiga itu sangat penting untuk kita memperhatikan perbedaan-perbedaan berdasarkan pengetahuan kita mengenai orang dan sejarah hubungan kita dengan mereka. Jadi di sini pentingnya untuk kita memperhatikan perbedaan-perbedaan itu teman-teman, agar ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu kesannya itu positif. Jadi kita bisa menghindari kesan-kesan yang negatif yang akan terjadi antara kita yang sebagai komunikator dengan komunikan atau khalayak. Oke, jadi asumsi yang ketiga itu orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal kita. Jadi dalam percakapan orang
itu tidak hanya sekedar memberikan perhatian pada apa yang dikatakan oleh orang lain begitu teman-teman. Nah, perilaku nonverbal yang mempengaruhi percakapan juga itu sangat dibutuhkan ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain begitu. Terus ketika juga kita berinteraksi dengan orang lain, komunikasi nonverbal itu seringkali ambigu dan dapat menimbulkan banyak interpretasi teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan interaksi dengan orang lain, setidaknya kita itu harus bisa membuat si komunikan atau kalayak itu untuk nyaman dengan kita melakukan kontak fisik gitu teman-teman. Oke, setelah kita membahas beberapa tentang teori ini tadi teman-teman, akhirnya kita sampai pada contoh dalam kehidupannya sehari-hari teman-teman. Jadi ada dua contoh teman-teman. Pertama ada pelanggaran positif, ada juga pelanggaran yang negatif. Jadi pelanggaran positif ini sering kita lalui teman-teman ya. Misalnya ketika seseorang yang kita kagumi itu tiba-tiba memberikan pujian secara terbuka. Nah, meskipun kita mungkin tidak berharap ya pujian darinya, tetapi hal itu membuat kita senang dan dilakukan karena hal itu dilakukan oleh seseorang yang kita anggap berpengaruh dan dihormati. Jadi kita akan merasa senang teman-teman ketika kita itu diberi pujian oleh orang yang pertama-tama itu orang itu kita senangi begitu. Jadi kita merasa kayak kita dianggap dan kita merasa kita dapat dipengaruhi oleh orang itu begitu. Itu pelanggaran positif teman-teman. Sedangkan kalau pelanggaran negatif itu ketika seseorang yang tidak kita kenal itu berbicara terlalu dekat atau melakukan kontak fisik yang tidak kita inginkan begitu. Ini kan melanggar ruang pribadi kita dan memungkinkan besar kita akan menghasilkan reaksi yang negatif, terutama jika kita merasa orang tersebut tidak memiliki alasan untuk melakukan hal yang demikian. Jadi misalnya teman-teman, ketika kita melakukan interaksi dengan orang yang baru kenal, pasti kita akan merasa risih ketika dia langsung melakukan kontak fisik gitu teman-teman. Bukan lagi rasa nyaman yang kita dapat, melainkan kita akan merasa geli, merasa aduh kok dia begini ya. Itu termasuk dalam pelanggaran negatif teman-teman. Oke, dari sekian apa yang saya bahas dari tadi teman-teman terkait dengan teori pelanggaran harapan ini, akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari teori ini teman-teman. Jadi teori ini itu sebenarnya menjelaskan bagaimana orang, bagaimana kita, bagaimana individu berinteraksi ketika harapan mereka terhadap perilaku orang lain itu dilanggar, baik secara positif maupun secara negatif. Teori ini dia berfokus pada ekspektasi sosial yang dihasilkan dari komunikator itu tadi. Nah, jadi ketika kita berharap respon, ketika kita berharap reaksi dari si komunikan, berarti kita juga akan tahu reaksi terhadap pelanggaran tergantung pada konteks budaya dan persepsi individu terhadap komunikator itu atau terhadap kita yang berinteraksi dengannya. Terus yang kedua itu teman-teman, orang akan berinteraksi terhadap pelanggaran akan ruang personal teman-teman. Dan ketika norma-norma komunikasi itu dilanggar, pelanggaran ini tidak dapat dipandang dengan positif atau negatif, tergantung persepsi penerima terhadap si pelanggar.